Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang merampok dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di suatu kesempatan, Habib Bahar bin Smith satu panggung bersama Habib Rizik Syihab, di mana Habib Bahar memberikan orasi keagamaan di depan ribuan jamaah, sembari mengingatkan kalau negara Indonesia tercinta ini milik kita bersama, milik rakyat semua, bukan milik segelintir orang-orang partai, orang-orang elit, dan juga bukan milik Megawati, apalagi milik Joko Widodo. Artinya Indonesia ini adalah milik rakyat bersama, tidak boleh ada yang mengklaim bahwa Indonesia milik segelintir orang tertentu. Ceramah yang menggelegar lantang, Habib Bahar juga mengingatkan, sembari bersumpah tidak rela katanya kalau tanah bumi Indonesia dimiliki oleh secuil orang-orang tertentu. Habib Bahar juga mengingatkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai sejengkal tanah sekalipun di bumi Indonesia ini dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dikuasai oleh orang-orang luar negeri. Kalau diperhatikan, memang setiap ceramah Habib Bahar selalu lantang, keras, tegas, apalagi memang kalau hal itu menyangkut suatu kebijakan yang dinilai kurang menguntungkan rakyat. Beliau paling tegas, paling lantang, paling berani bersuara, bahkan di dalam ceramah-ceramahnya beliau tidak segan-segan membahas hal itu, disiarkan secara terbuka bahwa beliau memang termasuk seorang penceramah yang sangat berani. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman ceramah Habib Bahar bin Smith yang membahas tentang isu-isu kebangsaan hari ini. Mari kita simak ceramah beliau dalam video berikut ini. Yang saya cinta, yang saya muliakan, guru saya, guru kita semua, imam besar kita semua, yaitu yang mulia Al-Imam Sayyid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah kuatkan langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, dan di dalam membimbing kita semua menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, beserta para habaib-habaib yang lain, para kiai, para ajengan, para ustadz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, Al-Habib Muhammad Al-Attas, Al-Habib Hanif Al-Attas, Al-Habib Hashim, kemudian Kiai Haji Sobri Lubis, dari juga saya lihat Kiai Awid beserta Al-Habib Ye Al-Jufri, Al-Habib Alwi Al-Hamid beserta seluruh hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, sebelum saya bahas masalah korupsi, sedikit ada satu hadis, karena ini menjelang tahun baru, penting bagi saya untuk menyampaikan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri ad-dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh suatu saat nanti akan ada umat setelah kalian, mereka akan mengikuti golongan-golongan dan kelompok-kelompok umat sebelum mereka, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Mereka ikuti kelompok dan umat sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, mereka ikuti umat-umat sebelum mereka. Hatta law dakhalu fi hujri dhab,
sekalipun umat sebelum mereka masuk di dalam lubang dob, lattaba'tumuhum, sungguh mereka akan ikut masuk dalam lubang dob. Dob itu sejenis biawak, cuma bukan biawak. Kalau biawak warrol, dob itu kadal gurun, saudara-saudara, yang belakangnya ada duri-durinya, warnanya kuning. Kalau warrol, kalau biawak warnanya coklat. Kalau dob itu halal dimakan karena ada takrir dari Nabi. Kalau biawak haram dimakan. Jadi beda antara dob dengan warrol. Nah, saudara-saudara, kemudian ada sahabat yang bertanya, "Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara." Ya Rasulullah, apakah kelompok dan umat sebelum mereka, maksudnya sebelum kita itu adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani? Kala, faman. Rasulullah bilang, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, saudara-saudara, malam tahun baru besok bukanlah malam tahun baru kita umat Islam. Itu adalah malam tahun baru orang-orang sebelum kita, umat sebelum mereka. Akan tetapi di Indonesia yang paling banyak merayakan malam tahun baru, yang paling banyak merayakan hari Valentine, lihat malam tahun baru, yang paling banyak keluar, yang paling banyak maksiat, mabok-mabokan, istahalla zina wa istibahal khumur wa darubu bil ma'azif. Mereka zina seperti perbuatan yang halal, mereka halalkan zina, khamr mereka perbolehkan seakan-akan itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang haram. Mereka memainkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah. Mereka ikuti kelompok-kelompok sebelum mereka. Nah, yang paling banyak nanti besok bermaksiat, melacur, yang berjudi, yang khamr, yang narkoba, yang mabok-mabokan di Indonesia bukan putra-putri Kristen, bukan putra-putri Buddha, bukan putra-putri Hindu, tetapi putra-putri kita umat Islam yang paling banyak besok akan berbuat maksiat, berbuat dosa di tanah Indonesia, merayakan tahun baru yang bukan tahun baru Islam, saudara-saudara. Ini kenyataan. Maka yang dalam Al-Quran Allah mengatakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah nggak bilang hatta tattabi'a dinahum. Yahudi, Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti ajaran mereka. Allah nggak bilang sehingga kalian mengikuti agama mereka. Karena bagi para musuh-musuh Allah, kita harus masuk ke dalam mereka, bertasyabuh, menyerupai, mengikuti ajaran mereka, adat istiadat mereka, budaya orang kafir, adat istiadat orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Oleh karena wasiat saya pertama bagi orang tua, tahan putra putri kalian. Sekalipun besok mau pergi, pergilah ke majelis taklim. Di Jakarta besok Kiai Munawir Asli bikin acara istighosah, isti'anah seperti sekarang. Tadi saya di mobil menyimak semua yang telah disampaikan oleh guru kita, bahwasanya dengan adanya puncak berzikir ini bukan berarti merayakan tahun baru, tetapi kita beristighosah, beristi'anah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan, penjagaan di puncak ini, yang dimana di sini paling banyak tempat berkumpul orang berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah. Karena jikalau beberapa orang telah dulu, Sayyidatuna Aisyah yang tadi dibilang saya katakan itu, idza istahalla zina wa istibahal khumur wa darabu bil ma'azif, itu sahabat nanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa penyebabnya gempa bumi. Cianjur dekat dari puncak, saudara-saudara. Kemarin ada gempa bumi di Cianjur. Dijelaskan Sayyidatuna Aisyah, tidaklah akan terjadi gempa bumi zalzal. Gempa bumi tidak akan terjadi kalau tidak orang-orang mereka menghalalkan minuman keras. Istibahal khumur, istibah itu menganggap minuman keras perkara yang biasa. Wa istahalla zina, menghalalkan zina. Wa darabu bil ma'azif, mereka memainkan musik-musik yang lahun, membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudara-saudara, tadi guru kita menjelaskan tentang bagaimana musyawarah. Saya dengarkan dalam mobil. Nah, saudara-saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam pernah berkata, idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya'. Hei umatku, hei anak cucuku, hei sekalian manusia, kalau kalian mau melakukan perkara apapun, hal apapun, sebelum melakukan hal itu, perbuatan itu, perkara itu, hendaklah dahulukan 3 perkara. Salah satunya istasyirul akhyar, bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, bermusyawarahlah dengan orang-orang baik. Sebab andaikan dulu
aku bermusyawarah dengan malaikat di dalam memakan buah khuldi, pasti malaikat akan memberikan petunjuk kepadaku, ijtihadnya, ra'i pandangannya, jangan aku makan karena itu bisa membuat aku keluar dari sorga. Sayangnya dulu aku tidak bermusyawarah dengan malaikat. Jadi begitu pentingnya musyawarah. Yang ketiga, tentang korupsi. Saudara-saudara, saya dari dulu setelah ceramah masalah korupsi, kalau masalah korupsi ya imam, tidak ada tawar menawar. Bagi saya, siapapun yang korupsi, maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati, saudara-saudara. Banyak sekarang ini pejabat-pejabat, anggota partai, elit-elit partai, sombong dengan partainya. Yang jenderal-jenderal punya pangkat jabatan, sombong dengan pangkat jabatannya. Seakan-akan Indonesia negara milik mereka. Hei, saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik jenderal manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Apalagi, ntar kalau saya gak sebut partainya disangkanya saya orang partai itu lagi. Apalagi? Hah? Bukan milik Nasdem, betul? Apalagi? Bukan milik Berkarya, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah, di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang merampok dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya semua rakyat, apakah akan memberi walaupun sejengkal kepada para koruptor, kepada para pengkhianat bangsa, kepada pengkhianat bangsa, kepada partai politik manapun? Tidak ada. Jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung, dan hadir puluhan ribu. Makanya nggak heran 1 minggu habis anak ceramah, ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden. Orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras ini, nggak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin, saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Saya ceramah apa saya bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul. Terus saya sampaikan lagi ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan, saudara. Allahu Akbar. Siap lawan korupsi, siap lawan koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi negara, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Mereka Allahu Akbar. Ini saya sampaikan semata-mata karena kecintaan kami kepada bangsa, rakyat, dan khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ceramah Habib Bahar yang barusan kita simak, nah, poin yang terakhir itu menarik, bahwa ada orang yang meragukan ketika Prabowo dilantik, katanya
menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau tidak akan banyak bersuara, tidak akan banyak mengkritisi. Ternyata beliau barusan menyampaikan kalau kebijakan daripada Presiden Prabowo menguntungkan rakyat, berorientasi kemaslahatannya kepada rakyat, maka akan didukung oleh gerakan atau kelompok daripada Habib Bahar bin Smith beserta kawan-kawannya. Tetapi kalau kebijakan yang dikeluarkan tidak menguntungkan rakyat, menyengsarakan, kemudian menderitakan rakyat, kebijakan tersebut, maka pemerintahan Prabowo akan dikritisi, akan dikritik habis, termasuk secara pribadi oleh Habib Bahar bin Smith. Nah, kalau ada yang ingin disampaikan teman-teman terkait dengan ceramah dari Habib Bahar bin Smith yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian dalam komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.